Makasih sudah mengingatkan Kalia. Adek juga dari Cilacap. Wah, jauh-jauh banget nih. Keren-keren. Jadi peserta kita juga ada peserta cergam ya. Jadi ada, iya sudah. Terima kasih. Sudah mengingatkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan memulai saja untuk sesi pemateri. Langsung saja kita akan mulai Zoom kita hari ini. Pemateri kita hari ini adalah seseorang ibu rumah tangga yang lahir di kota Palembang, dan beliau sering mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya pada tahun 2020, beliau pemenang lomba buku cerita anak berfitur di event Humble Bee. Langsung saja kita undang pemateri kita hari ini, Kak Dian Onassis. Silakan, Kak Dian. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya juga ada anak-anak ya, Kak Retna? Iya, ada beberapa anak-anak mungkin didampingi oleh orang tuanya. Oke, didampingin ya sama mama papanya atau ibu ayahnya karena materinya agak sedikit, di awal agak sedikit ribet dikit aja. Nanti di akhir-akhir nanti kalian kasih gambaran penjelasan yang di awal. Mama papanya diajak duduk dekat-dekat. Ya, nanti kalau bingung boleh tanya sama mama papanya ya. Saya izin share, Kak Ratna. Iya, baik. Silakan. Apakah kelihatan? Belum ya? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga adik-adik semua, mama papanya juga kakak sekalian dalam keadaan sehat. Hari ini kalian akan mengajarkan atau sharing mengenal buku cerita anak. Nah, teman-teman sekalian, buku cerita anak itu banyak sekali bentuk dan variasinya. Nah, Lovrins mengadakan lomba mengenai cerita bergambar. Tapi sebelum kita masuk ke apa sih buku cerita bergambar, kita kenalan dulu sama apa sih cerita anak. Ya. Jadi kita akan bicara tentang buku cerita anak secara umum dulu, nanti kalian arahkan ke buku cerita gambar. Insya Allah nanti Lovrin juga akan mengajak teman kalian yang lain, mungkin narasumber lain yang mengajarkan tentang bagaimana sih sebetulnya buku cerita bergambar. Jadi kalau saya hari ini mengenalkan tentang buku cerita anak secara umum. Adik-adik nanti boleh bertanya di kolom chat atau langsung ya. Oke. Apa sih buku cerita anak itu? Kebetulan kalian udah nulis cerita anak itu dari tahun 2007 ya. Udah pada lahir belum tuh adik-adik? 2007. Nah, itu udah mulai cerita anak, waktu itu bikin cerita pendek. Nah, sebetulnya apa sih buku cerita anak itu? Berdasarkan pengalaman. Jadi apa sih yang dirasakan, yang dialami, atau imajinasi dari si pemikir, kemudian ditujukan untuk pembaca anak. Jadi buku cerita anak itu ditujukan untuk pembaca anak. Biasanya yang nulis orang dewasa, ya, yang nulis orang gede. Tapi kalau ditulis oleh anak, harus didamping oleh orang dewasa. Ya, jadi buku cerita anak itu adalah buku cerita yang ditulis oleh orang dewasa atau oleh anak-anak yang didampingi oleh orang tua untuk pembaca anak. Mama papa boleh baca nggak? Boleh. Boleh, tapi buat bacain waktu read aloud, waktu sebelum tidur ya. Nah, isinya itu akan disesuaikan dengan apa? Dengan perkembangan kecerdasan kita serta emosi kita. Terus tujuannya apa sih bikin buku cerita anak sebetulnya? Pertama tentu hiburan. Coba di sini pasti pada senang-senang semua ya. Kalau baca buku tuh senang gitu. Nah, jadi ada hiburan. Tapi bisa juga merupakan pendidikan. Jadi kita bisa belajar. Ya, saya lanjutkan ya. Oh, ternyata jenis buku anak banyak nih.
ada yang berdasarkan konsep sastra. Ini kalau bingung didengerin aja ya, buat adik-adik biar mama papanya yang ingetin, yang nyatet ya. Jadi berdasarkan konsep sastra, yang kedua berdasarkan jenjang kemampuan membaca anak, yang ketiga berdasarkan bentuk buku. Kita masuk ke berdasarkan konsep sastra. Jadi ada 3 nih biasanya. Kalau berdasarkan konsep sastra, yang pertama itu namanya disebut buku fiksi. Jadi kalau adik-adik, teman-teman sekalian, mama papa bikin berdasarkan imajinasi penulis, imajinasi itu ngayal, terus pengennya bisa terbang, bisa bikin mobil-mobil itu, nah itu masuk buku fiksi namanya, fiksi ya. Tapi kalau kemudian nulisnya berdasarkan data tuh apa sih kalian? Informasi. Jadi lihat buku, terus aku pengen bikin buku tentang cara membuat mobil. Aku pengen buku cerita tentang hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu butuh data, butuh referensi, butuh bacaan, makanya disebut buku non-fiksi. Nah, yang ketiga, buku berisi puisi. Jadi kalau di konsep sastra itu, puisi tidak termasuk non-fiksi, tidak termasuk fiksi. Buku puisi itu kayak apa? Itu kayak yang berima gitu loh. Ya, kalau teman-teman suka baca buku yang ada rima di belakangnya, jadi rima itu sama semuanya. Jadi aku hendak ke sana, tapi tiba-tiba tak ada. Siapa yang dicari ya? Nah itu berima. Nah itu bisa dikategorikan sebagai puisi. Nah ini agak berat mama papanya pelajarin ya. Oke, buat yang dewasa juga teman-teman sekalian, sebetulnya pembagian genre ini, klasifikasi sastra ini mempermudah kita pada waktu menulis. Jadi fungsi metrik ini ada genre, ada ragam, ada bentuk adalah untuk mempermudah kita menulis. Jadi kalau ibu-ibu sekalian, bapak-bapak pengen bikin buku abjad, buku angka, buku konsep, itu termasuk klasifikasi sastra anak yang dalam kategori bentuk. Ya. Kemudian kalau kita bikin puisi tradisional, puisi modern, fiksi realis, fiksi fantasi, folklore, informasi, nah ini adalah bentuk ragamnya, ragam dari klasifikasi. Saya percepat aja, nanti dibagikan kan Kak Ratna ya, biar mama papanya juga pelajari. Nah kalau ini kita bisa pelajari di, kalau nggak salah Puskurbuk ya. Ini saya dapat dari informasi Bambang Trimansa. Jadi buku itu ada yang buat batita, ya teman-teman sekalian, buat batita, kemudian ada yang buat balita, buat pembaca awal, lanjut usia 9 tahun, 12 tahun. Nah, kenapa perlu tingkatan usia? Karena jenis bukunya akan berbeda nanti. Saya kasih contoh ya. Jenis bukunya itu ada yang apa namanya? Alfabet, berhitung, menggambar, konsep dan seterusnya. Nah, tentang penyajian materinya, ini ada yang tidak pakai kata-kata sama sekali, wordless book istilahnya ya. Nanti adik-adik, teman-teman bisa cari contoh bukunya di Google aja tuh, wordless book. Jadi bukunya itu nggak ada kata-kata, isinya semua adalah gambar aja. Kemudian ada yang gambar tapi dengan satu kalimat saja. Kemudian kalau buku yang bergambar, buku konsep itu kayak satu paragraf pendek cerita utuh. Saya lewatkan ya. Nah, saya pikir tadi yang ikut ibu-ibu dewasa, ternyata anak-anak juga ikut. Nah, ini nih. Ini kalau mau ngertiin fiksi seperti apa, ya. Kalau fiksi seperti Sihir Otir, itu karya saya tahun 2018, itu adalah pictorial book, buku bergambar kerjasama dengan ilustrator. Jadi biasanya penulis cerita anak dewasa itu jarang sekali. Di Indonesia itu sedikit sekali penulis sekaligus ilustrator. Umumnya mereka selalu bekerja sama. Jadi penulis membuat ceritanya, kemudian menggambarkan deskripsi detail ilustrasinya, baru kemudian digambar oleh ilustrasinya. Jadi adik-adik sekalian nanti kalau mau bikin cergam, itu minta tolong sama bunda atau ayahnya untuk membuat dulu cerita, sinopsis ceritanya, kemudian detail gambarnya, baru kemudian menggambar. Jadi usahakan untuk tidak langsung menggambar, karena kalau langsung menggambar, kecenderungannya itu kalau mau direvisi susah. Ya, jadi kita akan belajar tentang runut, gimana sih menggambar cerita bergambar secara runut. Contoh buku yang kedua itu Twing Twing, itu non-fiksi. Itu kisah tentang ikan terbang. Jadi saya di situ menggambarkan proses kehidupan ikan terbang dari mereka masih bayi, masih telur, sampai kemudian jadi ikan yang
terbang dan dimakan oleh manusia juga ya, atau predator lainnya. Dan contoh yang lain adalah puisi. Ini biasanya kumpulan puisi cerita anak saya sampai sekarang belum pernah bikin karena tidak mudah. Jadi bikin sebetulnya buku cerita bergambar ini tidak semudah yang adik-adik mungkin pikirkan, tapi kalau buat latihan sangat bagus sekali ikut Love Rings ini ya. Nah ini contoh lain. Fiksi Gomawo Yosef ini adalah novel, ya novel anak. Kemudian kalau yang Ukraine berinternet ini saya tulis 1 tahun yang lalu. Ini gabungan fiksi dan non fiksi. Jadi ada cerita pendek, tapi ada juga kamus mini yang berdasarkan data di dalamnya. Kemudian istilah-istilah internet yang memang penting buat anak-anak. Nah kalau ini benar-benar sih ensiklopedia anak hebat ini, tapi bukan tulisan saya ini. Saya ambilkan sebagai contoh aja. Ini adalah contoh yang non fiksi, yang benar pure non fiksi. Kalau bingung boleh sambil nanya di chat ya. Sekarang kita masuk ke apa sih cerita bergambar atau cergam. Nah, sebetulnya cergam ini adalah buku yang mendominasi adalah gambar. Ya. Walaupun banyak pihak bilang buku yang mengkombinasikan tulisan atau teks gambar, tapi kecenderungannya harus lebih banyak gambar. Gambar itu harus lebih menonjol daripada teks. Itu cergam. Kadang tidak ada teks sama sekali atau cuma satu baris. Apakah dibolehkan banyak teks? Boleh. Namanya illustrated book. Jadi buku berilustrasi yang teksnya banyak. Biasanya ini tuh kumpulan cerita-cerita pendek. Biasanya satu cerita itu 2-3 gambar. Tapi kalau pictorial book itu teksnya minim. Nah, gimana dengan komik? Nah, komik juga masuk cerita bergambar. Cuma komik ini ada pakem-pakem khusus. Mereka punya apa sih teknik bahasa teknis yang khusus seperti zoom in, zoom out, posisi kamera dari posisi ilustrasi yang harus dibuat pada saat buatan komik. Lebih ribet karena teknis menggambarnya juga beda. Nah, kalau buku cerita bergambar berdasarkan bentuk buku, nah ini ada contoh, ada macam-macamnya tuh, ada buku besar kecil. Teman-teman main ke dulu ya waktu belum pandemik itu kan suka ada bazar buku. Nah, itu buku besar. Kemudian buku dari bahan kertas atau karton, kemudian dari bahan bantal atau kain atau plastik. Kemudian ada juga buku yang bisa dilipat, kemudian buku berbentuk rumah atau benda lainnya, dan buku elektronik. Seperti apa contohnya? Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, kemudian cergam juga bisa dibuat berdasarkan jenis. Jenis yang pertama adalah disebut baby book atau buku bayi. Nah, ini biasanya buku yang tebal, lembut, aman untuk bayi, jadi sakit kalau kepentok pas baca, ya. Itu biasanya disebut baby book ya. Biasanya dari kain, kebanyakan dari kain atau minimal dari plastik yang lembut sehingga tidak mudah basah. Kemudian buku bergambar tanpa kata atau wordless book, ini biasanya nggak ada kata-kata, anak-anak dibiarkan berimajinasi saat membaca atau melihatnya. Kemudian buku flip-flap atau buku interaktif atau novelty book. Nah ini yang lagi tren sekarang ini di Indonesia, buku flip-flap, buku 3 dimensi, buku kreativitas, soundbook atau buku bersuara, buku besar, buku kecil, buku bisa pakai 3 dimensi. Nah, ini yang lagi tren atau istilah mereka sebutnya children book 4.0 ya. Kemudian buku yang memiliki konsep atau buku berkonsep book. Jadi dia punya tujuan khusus misalnya tentang emosi, tentang warna, tentang mengenalkan konsep tinggi besar, luas sempit, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya nih. Kalau yang ini, yang ini adalah buku besar. Kalau nggak salah ukurannya itu bisa sampai ya besar sekali. Jadi kalau teman-teman bacanya itu bisa tenggelam oleh kertas sebesar-besar koran gitu loh. Kalau yang ini masuk kategori novelty karena dia ada flip-flap, ada 3 dimensi, ada unsur-unsur tersembunyi dari bukunya. Nah, kalau ini yang namanya tadi buku besar kecil ya. Kalau yang ini ukurannya bisa 30 sampai 50 cm, ini paling cuma 5 cm. Ada ceritanya nggak ada? Ada ceritanya. Saya juga punya nih. Ini keluaran Sigma nih. Jadi dalamnya itu ngenalin nama-nama hewan seperti itu. Nah, sementara ini buku bayi biasanya dari kain, biasanya cuma ada satu gambar, satu kata, atau cuma gambar aja biasanya ya.
Kalau yang ini board book. Kalau board book ini tebal dia. Kalau yang saya kasih contoh kelihatan nggak ya nih? Nih, board book itu tebal, kemudian di dalamnya juga ada flap-nya. Dan kalau yang ini buku elektronik, jadi dia ada pen, e-pen. Udah banyak nih modelnya sekarang. Kemudian ini, nah ini yang dipegang oleh anak laki-laki ini adalah wordless book. Jadi tidak ada kata-kata. Kok buku nggak ada kata-katanya? Disinilah letak pemantik imajinasi anak-anak atau pembacanya. Jadi mereka bisa berinteraksi dengan mempertanyakan kira-kira isi cerita ini apa. Kemudian kalau yang ini board book juga untuk balita ke atas. Dan ini pictorial book yang tipis-tipis. Biasanya anak SD sudah bisa baca buku seperti ini. Nah ini yang akan teman-teman pelajari selama mengikuti parade cergam di Lovins. Gimana sih cara menulis cerita bergambar itu? Ini adalah basic sebetulnya. Semua naskah, nggak cuma cerita bergambar saja, semua naskah, baik itu novel, buku anak yang lain, book, ya, kemudian kumpulan cerita, itu menggunakan sistem ini. Jadi ini sangat basic, bisa diterapkan oleh teman-teman kalau pengen bikin cerpen, kalau pengen bikin cerita bergambar, bisa dipakai. Yang pertama adalah tentukan ide dulu. Apa sih yang pengen teman-teman tulis? Nah, kalau misalnya mau cari ide, susah nggak sih? Enggak, nanti ada cara cari idenya. Kemudian bikin tema, kepengen tema tentang kepahlawanan, tema tentang tumbuh-tumbuhan, tema mama papa, atau banyak hal yang bisa kita diangkat. Tentukan dulu itu. Kalau sudah dapat, nah baru kita tentukan premis. Nah, anak-anak mungkin bingung dengan istilah ini, orang tuanya tolong boleh dicatat, bahwa premis itu adalah gimana isinya tuh karakter, punya tujuan, kemudian tujuannya itu ada yang halangi, ya itu basic banget kalau bikin premis itu. Jadi tujuannya punya objektif itu artinya tujuan, kemudian karakternya itu punya tujuan, karakternya itu punya motivasi, jadi tujuannya itu harus ada motivasinya, baru kemudian ditulis obstacle-nya. Jadi misalnya gini, Kania ingin membeli buku karena mau menghadapi ujian tapi tidak punya uang. Nah, itu contoh sederhana. Jadi ada karakter namanya Kania, punya objektif beli buku, ingin beli buku, motivasinya karena untuk ujian, tapi halangannya apa? Adalah kesulitan atau tidak punya dana. Nah, itu dicakup dalam sebutan premis. Baru kemudian kita tetapkan konflik. Biasanya kalau udah dapat premis, ada ketemu konfliknya. Konfliknya itu misalnya nggak punya duit itu salah satunya. Kalaupun punya duit, terpaksa mencuri misalnya, atau terpaksa mencari kerja, atau harus membantu ibu. Nah, ini yang bisa kita tetapkan sebagai konflik. Nah, langkah keempat adalah menentukan beginning, middle, ending. Apa sih BME itu? Itu sederhananya 3 act ya. 3. Jadi teman-teman tulis awalnya apa, terus nanti di tengah-tengah cara mendapatkan solusi masalahnya seperti apa, baru di akhir namanya ending, apa sih solusi atau ban dari konflik cerita ini. Jadi pada waktu bikin cerita bergambar, setelah dapat konflik, teman-teman tuh udah mikir nih, adegan awalnya nanti begini, terus nanti di tengah-tengah karakternya tuh akan pergi ke sana, akan melakukan ini, akan melakukan itu. Kalaupun dia nanti harus begini, nanti jawabannya adalah itu. Seperti itu di tengah tuh. Lebih banyak biasanya porsinya, baru kemudian akhirnya adalah, oh solusinya adalah ini. Ya. Nah, baru deh kita cerita atau bikin table kalau mau bikin pickbook atau mau bikin komik, jangan lupa dibuat tabel itu fungsinya untuk memudahkan teman-teman saat membuat storyboard. Apa sih storyboard itu, Kak? Storyboard itu biasanya desain awal sebelum kita benar-benar gambar. Jadi adik-adik sekalian jangan langsung gambar. Jadi adik-adik tuh bikin dulu maunya ceritanya seperti ini, Bun, Ayah. Nah, nanti gini, nanti baru setelah fix pengen ceritanya apa, baru kita pindahkan ke media menggambar sebenarnya. Dan terakhir, kalau sudah selesai draftnya, jangan langsung di-share, tapi dibaca ulang, di-edit dulu, baiknya ini seperti apa, apakah ada kata-kata yang salah ketik, apakah ada gambar yang salah gerakan, itu diperiksa dulu, diedit, dirapikan, baru kemudian kita upload di Parade.
saya punya beberapa trik nih mengembangkan ide. Satu, adik-adik atau teman-teman sekalian bisa melihat dari sekitar kita. Apa sih yang menarik dari sekitar kita? Oh, ada daun jatuh. Gimana kalau daun yang jatuh itu nggak mau? Itu bisa jadi cerita tuh. Atau dari masa lalu, mama cerita atau papa cerita kalau dulu ada namanya delman. Apa sih delman? Gimana kalau delman itu di sekarang ada di sini? Posisinya di mana ya kalau di sini? Nah, itu masa lalu. Atau yang senang bikin nulis diary, bisa juga buka diarinya. Dulu waktu kecil saya ngapain aja ya? Dulu waktu umur 9 tahun saya ngapain aja ya? Mungkin bisa dilihat di buku diary. Kemudian ada istilah lain ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini biasanya berlaku untuk latihan. Jadi adik-adik baca buku misalnya, atau pernah dengar tadi 3 anak babi dan serigala, yang kemudian dihancurkan dengan hembusan serigala itu bisa dimodifikasi. Kemana nih ceritanya? Kalau misalnya anak babinya diganti 3 tuan putri, kemudian serigalanya diganti pangeran, bisa nggak ya? Nah, itu contoh memodifikasi cerita. Kemudian yang keempat, dice generator. Ini biasa dipakai di sekolah-sekolah di luar, tapi mudah-mudahan di sini juga banyak. Saya nggak bisa kasih contoh karena agak sedikit ribet pakai table ya. Nanti lain waktu mudah-mudahan ada kesempatan. Kemudian yang lain adalah membaca buku lain atau melihat foto. Nah, ini juga teknik lain. Jadi kalau misalnya bingung, lihat-lihat foto, lihat-lihat gambar, itu bisa memicu ide juga. Selanjutnya, ini bikin karakter. Nah, ini siapa nih yang suka nonton Rara dan Tak? Nah, itu karakter Nusa itu unik banget karena kakinya itu satunya kalau nggak salah palsu. Nah, kalau kita punya karakter kakinya palsu, biasanya emosinya gimana? Psikologisnya gimana? Emosinya pemarah atau sabar? Penyayang atau pemarah? Nah, itu bisa kita tambahkan. Ibu bapaknya kerja di mana? Ya, jadi kita mendalami karakter sedemikian. Jadi bikin karakternya tuh kalau bisa unik kayak Doraemon, Winnie the Pooh, Donald Bebek, siapa lagi ya? Pokoknya yang khas deh, yang kalau kita ngelihatnya orang jadi inget gitu. Shinchan ya, satu lagi Shinchan. Apalagi yang kira-kira khas gitu. Kalau ini tolong dikasih tahu ke mama papanya tentang beginning, middle, ending tadi. Bahwa sebetulnya ini adalah inti cerita, sinopsis dari rencana adik-adik akan menuliskan cerita bergambar. Jadi BME ini pada prinsipnya adalah inti cerita. Inti cerita dari apa sih yang mau kita tulis di cerita bergambar. Beginning biasanya harus menarik perhatian pembaca. Kemudian kalau di middle itu adalah usaha si karakter atau tokoh menghadapi ujian. Kemudian ending adalah upaya dari cerita tersebut yang menjawab atau menjadi solusi dari biasanya itu cuma 1 atau 2 halaman ya. Kalau ending beginning juga sedikit. Nah, kebanyakan kita ada di tengah cerita. Ini juga plot. Saya skip aja kalau adik-adik tidak terlalu mengerti, bisa mama papanya nanti yang belajar. Jadi plot itu alur cerita biasanya maju ya. Maju itu artinya gini. Dari pertama nggak punya duit, terus punya duit, dia belanja, terus duitnya habis. Nah, itu tuh maju tuh. Dari punya pancing, pergi ke tempat empang, dari empang terus dia dapat ikan, ikannya dikejar, diambil kucing. Nah, itu maju. Jadi jangan sekali-kali bercerita untuk buku cerita anak pada umumnya itu dengan plot mundur. Jarang sekali cerita itu menggunakan plot mundur, kecuali untuk bacaan 9 tahun ke atas. Atau levelnya itu sudah level mahir. Jadi teman-teman itu harus ingat bahwa tahap membaca itu untuk anak-anak biasanya sampai 6 SD itu levelnya lancar, belum sampai level mahir dan kritis. Ada sih beberapa anak yang sudah sampai mahir atau kritis dalam membaca buku, tapi biasanya mereka lebih senang alurnya itu maju. Karena kalau alur maju mundur itu butuh kemahiran khusus dalam membaca dan harus level kritis atau mahir ya ketika membacanya. Jadi untuk cerita bergambar usahakan alurnya maju ya. Ibu bapak sekalian kalau menemenin anak-anaknya nulis, plotnya dibikin maju. Nah, ini contoh bagaimana membuat draft naskah dengan pola tabel. Jadi teman-teman lihat di situ
Misalnya mau bikin pictorial book, berapa jumlah aksinya, kemudian nomor halaman, kemudian teks dari cerita, kemudian baru detail ilustrasi. Nah, detail ilustrasi inilah yang akan dikerjakan oleh ilustrator. Kalau kita bikin video. Jadi kalau dalam konteks cerita bergambarnya Parade Lovelins, saya berharap orang tua yang membuatkan ini, orang tua yang membuatkan tabel ini, nanti teksnya apa, nanti anak-anak tuh yang bikin detail ilustrasinya. Karena kalau dipaksa anak-anak membuat seperti ini, mereka akan bingung, ini agak berat. Makanya buku cerita agar bergambar itu tidak pernah dibuat oleh anak-anak biasanya, dibuat oleh orang dewasa. Kalaupun untuk buat anak-anak harus didampingi oleh orang dewasa. Kenapa sih harus seperti ini? Kenapa sih harus ada tabel? Ini menghindari plot hole. Jadi kita konteksnya itu adalah menghindari anak-anak berpikir bablas logika. Nggak boleh. Bikin fantasi sekali tetap harus ada alasan. Kok berat sih bikin cerita anak? Saya pernah baca bukunya Mas Bambang Trim sama saya satu lagi lupa, Panji atau siapa ya bukunya itu. Menulis cerita anak itu lebih sulit daripada menulis skripsi. Bayangin. Jadi pakem-pakemnya itu memang lebih berat. Makanya kalau anak-anak mau bikin cerita bergambar, mohon dampingi oleh orang tua. Supaya mereka terlatih untuk tidak membuat bolong logika atau plot hole ya. Jadi itu aja, silakan menulis. Jangan lupa untuk terus rajin mengedit jika draft pertamanya sudah selesai. Demikian Mbak Ratna, mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Itu ke-mute tuh. Suara Mbak Ratna ke-mute. Oh ya, baik. Untuk sesi selanjutnya, kita akan langsung aja ke sesi pertanyaan ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Ini ada pertanyaan dari... Sebentar. Dari siapa ini? Ini dari yang pertama dari Miss. Iya. Miss, nggak harus ada penyelesaian ya Kak. Di beberapa penerbit mayor biasanya tidak harus ada penyelesaian karena ini memudahkan buat penulis mendapatkan solusi tweets atau twist ending. Kalau kita udah bikin premis kadang-kadang terpaku, tapi itu bukan pakem khusus ya, makanya di premis itu biasanya cuma ada karakter, tujuan karakter, motif, tapi beberapa penerbit biasa minta karena mereka ingin tahu the whole story, jadi kadang-kadang untuk cerita novel anak mereka minta, kemudian buku novel dewasa biasanya juga minta, tapi bukan pakem khusus ada penyelesaian itu. Demikian Mbak Misal. Alia Nur, saya langsung jawab aja ya Mbak Ratna ya. Baik Kak. Soalnya waktunya kan cukup pendek ini. Kak, premis itu singkat dan padat kah? Ya, betul. Premis itu singkat dan padat. Kita bisa berlatih. Saya pribadi sampai sekarang latihan terus bikin premis. Kenapa? Karena itu melatih kita membuat, gini, cerita anak itu harus sederhana. Cara menyederhanakannya adalah dengan mengefektifkan kata. Jadi makin panjang kalimat yang dikeluarkan, kalau itu untuk pictorial book, cergam, dan premis, itu berarti kita masih harus terus latihan. Jadi premis itu singkat dan padat, betul. Jadi tulis karakternya, ada beberapa teman bilang tidak perlu tulis nama, ada yang bilang tidak masalah ditulis nama karakter, tapi yang pasti tentukan tujuannya, dan tujuannya itu harus ada alasan. Jadi misalnya, premis saya terakhir kemarin itu Salman Salsa menolong Max. Nah, jadi menolong Max itu tujuan, motivasinya apa? Karena Max adalah teman baru mereka yang dikejar oleh orang asing atau orang tak dikenal. Sepadat itu, ya. Jadi nggak perlu terlalu panjang. Ini memudahkan juga buat kita kalau untuk novel anak ya. Novel anak itu kan cukup bernapas panjang, kita bergerak. Ini memudahkan kita juga untuk mengisi bagian middle. Apa aja yang akan kita tulis di situ. Jadi kalau saya boleh contohkan, ini kelihatan nggak ya kalau saya sharing buku? Nah ini bukunya Eric Carle ini buku paling legend ya.
Karena dibikinnya itu, dia premisnya adalah kisah killer yang ingin makan karena menjalani proses metamorfosis ya. Ya. Jadi sederhana aja dia. Cerita tentang ulat yang kemudian banyak makan. Nah, di sini kelebihan buku ini yang sekarang ya, yang versi baru, dia ada flip-flapnya. Jadi ada bolong-bolongnya juga. Kemudian ada mengenalkan jenis makanan, mengenalkan angka 1, 2, 3, 4, sampai 5, kemudian mengenalkan jenis makanan, mengenalkan metamorfosis, dan perubahan menjadi. Nah, ini premisnya singkat dan padat, tapi saya percaya bikinnya nggak gampang. Ya, jadi memang harus singkat dan padat supaya kita belajar. Jangan terlalu banyak keterangan di premis. Pokoknya latihan terus untuk mengeditnya, mengefektifkannya, tanya sama teman yang sudah terbiasa. Saya pribadi sampai sekarang masih suka berdiskusikan premis naskah saya ke teman-teman. Nanti dikasih PPT-nya enggak, insya Allah ya karena ya dibagiin aja, nggak apa-apa. Asal jangan dibagiin keluar lagi ya. Maksudnya susah payah, jadi buat teman-teman yang ikut kegiatan ini aja. Jangan di-share kemana-mana. Maaf Kak, ini Barbara dari Jember. Maaf Kak, jadi anak-anak yang memberi contoh ide dan orang tua yang membuat ceritanya, apakah begitu? Anak-anak yang memberi contoh. Oh gini, yang buat ide Barbara, anaknya. Kemudian Barbara diskusi sama mama papanya, nih aku pengen ceritanya begini Ma. Nanti orang tua Barbara bikin tabelnya. Karakternya ini ya nak, konfliknya ini, nanti gambarnya ini, endingnya ini. Jadi waktu Barbara bikin sergamnya, udah ada panduan. Jadi nggak kemana-mana. Tapi ide cerita dari awal dari Barbara tuh didiskusin sama mama papa, sama ibu ayah. Ya, jadi anak-anak yang kasih ide, kemudian orang tua yang memindahkannya ke tabel. Tadi ada tabelnya kan? Gimana Barbara ngerti nggak? Boleh ngomong kalau memang belum ngerti. Barbara dari Jember. Paham nggak, Nak? Bingung ya? Nanti bilang sama mama papanya supaya bikinin tabel. Nanti Barbara bikin idenya, bikin konfliknya, bikin solusinya. Gambarnya nanti seperti ini ya, Mapa bikin dulu. Nanti baru sudah itu dibikin ke kertasnya, atau kalau pakai tab bisa digambar di tab, atau pakai komputer, atau pakai kertas gambar sendiri boleh. Apa namanya, pensil gambar sendiri, pensil warna boleh. Tapi ditemenin, jadi ceritanya itu supaya Barbara nggak bingung, tadi mau bikin apa ya. Tapi kalau dengan ada tabel, Barbara bisa ngeh, oh iya ya, dari sini nanti tokohnya ke sini, dari sini tokohnya ke situ, karena udah ada panduan. Kira-kira gitu ya. Ngangguk ya, makasih. Kelihatan ini dari sini gambar ininya. Oke, dari Desi dapat pencerahan banget. Semula saya pikir cergam itu murni buat karya anak. Iya Mbak Desi, kalau yang namanya cerita gambar, pictorial book, komik, semua harus didampingin oleh anak-anak. Bahkan KKPK yang sudah dibaca oleh anak-anak sekarang itu hampir 60% didampingi oleh editor dan orang tua. Kita tidak mungkin membaca karya anak yang utuh. Kenapa? Idenya mungkin izin ya, murni. Tapi penyampaiannya bisa mengalami banyak bolong logika. Makanya tugas orang tua adalah untuk memperbaiki, mengarahkan, tapi tidak mengubah total. Jadi harus tetap menonjol. Nah ini beratnya tugas orang tua. Makanya kemarin waktu saya diminta oleh Love Prince share ini, saya minta banget teman Neng Tina, Neng Ratna, untuk orang tuanya ikutan. Karena jangan dibiarin anaknya sendirian bengong, pasti bingung, kasihan ya. Jadi kalau mulai hari ini, mulai ke parade ke depan, mudah-mudahan orang tua akan terus damping. Jadi hasilnya akan maksimal. Anak-anak punya teknis, nanti dapatnya yang maksimal. Ini karena menurutnya tidak sempurna. Kasih tahu sama anaknya yang namanya art atau seni itu ngerti pembaca berarti sudah
tepat gambarnya. Ya, jadi tidak ada googling itu serial drop, serial apa itu yang cuman kakinya pakai kayak pensil gitu. Jadi memang sebetulnya gambar itu nggak ada tentang bagus atau tidak, sempurna atau tidak. Gambar itu tentang sampai atau tidak pembaca mengerti. Jadi kalau misalnya pembaca paham dengan gambar itu, berarti udah tepat ceritanya. Jadi kalau misalnya kakaknya nggak pede nih gambar, jangan bilang aja yang penting pembaca paham. Oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Nah itu ternyata kira. Jadi diajarinnya, jadi bukan harus seperti manusia betul gambar yang nggak perlu paham bahwa itulah apanya pakai jilbab ya atau rambut. Jadi bukan sempurna tidak sempurna, tapi apanya sederhana itu sampai di pembaca. Kadang-kadang orang tua juga, orang tua ini kok bengkok, kok ini nggak gede, kok rambut, jangan, kita orang tua nggak boleh kayak gitu. Ini harus kayak gini nih, persis kayak gambar ini ya, please ya, ya anak-anak itu tuh ini sedang mencoba menulis cerita. Apakah saya langsung bisa? Enggak. Saya kan, tapi apa yang enggak, karena saya baik dari karya saya. Anaknya yang semangat. Ini ada dari Tarik. Fabel apakah termasuk anak? Oh iya. Fabel itu termasuk salah satu cerita anak kategori dongeng yang dari zaman dahulu kala, dari zaman Rasulullah sekalipun mungkin sebelumnya itu sudah ada fabel. Kalau tarik baca Quran, kisah Nabi Sulaiman semut, ya. Kalau Babil sudah ada surat tentang gajah. Nah itu kalau kita pindahkan ke cerita bergambar, bisa menjadi kategori fabel, ya. Apalagi ini Uni mau bertanya, jika ada scene cerita seekor binatang, misalnya seekor kata nggak akan cacing, kata hewan terbang kayaknya ya. Ini udah plot hole loh Mbak Mia. Jadi gini, lain makanya memang kebutuhan naskah itu yang pertama. Yang kedua, boleh selama tidak ditunjuk makannya. Ya, jadi jangan ditunjuk darah atau tong itu, kita nggak seram. Tapi mengingat itu adalah skin pembunuhan katanya. Nah pertanyaan saya, berapa penting scene anak itu punya pakem-pakem. Salah satunya adalah tidak mengajari perbuatan yang bertentangan undang, berbohong, membunuh, mencuri. Tapi kalau tokohnya harus mencuri, kasih tahu nanti solusinya apa. Dan jangan gambarkan boleh. Mencuri adalah buka jendela, kuncinya gambarkan mencuri, itu sudah cukup buat anak-anak. Kalau novel dewasa memang kita bisa harus detail. Film-film itu ada tips misalnya ngambil apa. Tapi kalau begitu itu bikin gan atau cerita pencurian yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau dewasa kita bisa showing di situ, tapi kalau cerita anak nggak boleh. Kita pakai telling di situ. Ya, demikian Mbak Mia. Kalau memang ada pertanyaan boleh ditanyain di bagian bawahnya. Dari Prabawati Nur Izin bertanya, genre apa yang biasanya paling dicari penerbit untuk semua genre Mbak? Non fiksi terima, fiksi terima, puisi terima. Yang membuat diterima oleh penerbit itu kalau sesuai dengan apa yang penerbit cari ya. Misalnya 3 serangkai lagi mau
tentang pengetahuan anak. Jadi kita memang harus rajin-rajin sih nyobain kalau ke mayor. Tapi kalau ke penitive publisher kayak Lovrins tentu lebih mempermudah ya, karena request-nya tuh nggak ada request pengen genre apa. Jadi kita penulis punya kebebasan punya kebebasan untuk menulis genre apa. Jadi gini, kalau penerbit mayor mereka sudah punya aturan target buku apa, jenis apa, dan pakem-pakem sendiri. Kalau vanity publisher, biasanya mereka lebih fleksibel. Nah, fleksibelnya vanity publisher inilah yang kemudian harus kita dukung dengan teori-teori dari berbagai narasumber. Seperti sekarang cerita bergambar. Kalau nggak kita sharing seperti ini, kan nanti vanity publisher nggak ternyata cergam tuh variasinya banyak gitu loh. Nah, ini contoh bahwa di panitia tuh bisa menerima genre apa aja. Uni, kalau cerpen apakah tahapannya sama? Iya, sama. Jadi gini, ini kan teori ya. Jangan sampai teman-teman kemudian jadi nggak bisa nulis hanya karena teori. Jadi ada orang yang menulis dulu, baru kemudian dicocokkannya ke teori. Jadi ini udah nulis dulu nih. Dia udah nulis draft, terus dia baru lihat, ada nggak ya karakternya, ada nggak ya konfliknya, ada nggak ya solusinya, ada nggak endingnya. Ada seperti itu. Ada yang menulis dulu dengan ide dulu, konfliknya dibikin dulu, karakter dibikin dulu, baru dia nulis. Nah, jadi kita tinggal melihat karakter kita sebagai penulis tipikal yang mana. Kenapa harus mengenal teori? Karena gini, ini saya ingat banget waktu saya selesai, saya mengikuti Room to Read workshop di Jogja, salah satu mentor dari Harvard University itu Alfredo namanya, bilang gini, kalau melanggar hukum menulis, harus tahu dulu hukumnya. If you want to break a rule of writing, you have to know the rules. Jadi kita aturan mainnya kalau mau melanggar aturan main. Nah, teman-teman sekalian boleh kok melanggar pakem-pakem yang ada, tapi pahami dulu gitu loh. Pahami dulu teorinya. Nah, yang seperti ini, sharing-sharing seperti ini adalah salah satu contohnya. Jadi, apakah cerpen tahapannya sama? Ya, sama. Sama, kita harus ada karakter, harus ada konflik, harus ada awalan, ada tengah, ada akhir, harus diedit. Ya, seperti itu, Jusria Kadir. Barbara tidak terlalu paham sih, Kak. Ya, nanti Barbara tanya lagi sama Mama ya. Nanti PPT-nya insya Allah dibagiin. Kalau masih bingung boleh tanya sama Kak Ratna, biar Kak Ratna forward ke saya nanti. Oke, Assalamualaikum dari Anelia. Waalaikumsalam. Mau bertanya, gambarnya ada template baku atau bebas? Nah, ini saya rasa dari pihak Lovrin ya, nanti akan menjelaskan, karena teknis sifatnya ya. Apakah gambarnya template baku atau bebas? Saya nggak paham ini, Kak Ratna nanti mungkin bisa dijawab. Biasanya Lovrin sistemnya atau teknisnya seperti apa? Mungkin maksudnya template gini kalau dia komik 4 panel gitu ya, 8 panel gitu. Saya kurang paham sih. Apakah dia pictorial book, satu gambar, satu cerita, atau satu cerita, atau seperti ini ya. Ini seperti ini namanya pictorial book. Jadi kita gambarnya luas, tulisannya sedikit. Atau mungkin seperti ini juga nih tulisannya lebih banyak. Atau pakemnya kayak komik, saya nggak bawa nih di sini. Ada komik, kalau komik itu pakai panel-panel. Nah, saya nggak tahu para decergam ini akan membuat seperti apa. Nanti ditanyain ke Karana ya, Aniela. Kemudian dari Tiana N, Bun, izin tanya, apa sih yang harus dihindari saat membuat cerita anak? Oke, ini yang namanya don't do that in the pictorial book. Yang pertama, tidak boleh ada pornografi. Yang kedua, hindari deskripsi detail terkait perbuatan bertentangan undang-undang seperti saya telah jelaskan tadi ya, pembunuhan, pencurian, pembulian. Bully itu sama sekali nggak boleh didetailkan. Jadi teman-teman sekalian bikin pelin deh kalau udah yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bertentangan dengan undang-undang, jangan dideskripsikan. Cara membuli, bahwa dia mengatakan, kamu gendut, perutnya gini, itu nggak boleh, itu mendeskripsikan. Jadi tapi cukup bilang, dia membuli aku, bilang aku gendut, itu cukup, selesai sampai situ. Ya. Yang ketiga, tadi apa tadi, pornografi, bertentangan undang-undang, bahasanya tidak boleh jelimet. Jadi kalau misalnya nulis cerita anak tuh nggak boleh pakai kalimat bertingkat majemuk gitu loh. Jadi satu kalimat itu usahakan 8 kata. Bila perlu cuma 2 kata, 3 kata, bayangin. Harus efektif banget, harus sederhana mungkin. Jadi nggak boleh kalimat yang jelimet. Kalaupun novel itu beda lagi. Kita akan bicara lain tapi kalau cerita bergambar itu harus dihindari. Oke, apalagi ya? Oke, ada pencerahan ya ke anak-anak itu unik.
Ya, kita bebaskan menggambar sesuai karakter mereka. Setuju, tapi tetap didampingin ya, mama papa sekalian. Jangan sampai, karena gini, kita ini di masa penuh terlalu banyak distraction ya. YouTube, games, yang kemudian kemungkinan besar mempengaruhi mereka membuat gambar. Jadi kalau anime di Jepang itu putri-putrinya terbuka hanya kemana-mana, kan anak kita nggak gambar sepenuhnya. Ya, kita nggak bisa melarang atau menafikan akan terpapar gambar-gambar seperti itu, tapi kita orang tua usahain deh. Nah, kita kan Indonesia misalnya, atau kita kan mau bikin cerita Islami, jadi masukin aspek-aspek itu, makanya selalu dampingi orang anak-anak kita menggambar. Ini dari Rai Purnama, Kak, maaf mau tanya, kalau membuat cerita Pagiku yang Cerah, tapi itu membawa tokoh anak sekolah, cuman buat penambahan kata gimana? Aduh, ini maksud gimana ya? Kalau membuat cerita Pagiku yang Cerah, tapi itu membawa tokoh anak sekolah, cuman buat penambahan. Kalau pictorial book atau cerita bergambar, nggak usah ditulis lagi cerita pagi yang cerah, karena bisa gambar dengan matahari yang cerah. Gambar aja matahari cerah, nggak usah ditulis lagi cerita pagi yang cerah. Jadi jangan ada pengulangan teks ya. Jadi gambar itu sudah ada, jangan diulangin lagi. Jadi misalnya ibu memberi baju ke adik-adik, jangan ditulis lagi ibu membeli baju ke adik, tapi justru tambahkan kalimat ini pakai bajunya ya nak. Nah, jadi jangan ditulis lagi ibu sedang memberikan baju pada adik. Itu cukup untuk detail ilustrasi, kalimat teksnya nanti dipakai ya. Jadi teman-teman, nanti mama papanya juga perhatikan, gambar itu tidak usah diulang di teks. Jadi kalau gambarnya sudah pagi yang cerah, jangan ditulis lagi suatu pagi yang cerah, nggak usah. Ya, kalau tidak ada kata-kata, kalau sudah terwakili oleh gambar, boleh-boleh aja, nggak perlu pakai teks. Oke, Mia bilang katak juga makan cacing. Oke. Selain serangga, saya baca artikel di Google. Terima kasih jawabannya. Suaranya terputus-putus. Oke. Mudah-mudahan nanti rekamannya bagus diterimanya ya. Tapi sudah ketangkap ya penjelasan saya tadi. Kita nggak usah berdebat soal katak makan cacing. Penjelasan saya aja tadi diingetin ya Mbak Mia. Makasih. Kak, boleh nggak gambarnya faceless? Ini boleh, mungkin teknis ya. Dari Lovrins mungkin dibolehkan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi tergantung penyelenggara. Kalau penyelenggara bilang boleh, berarti boleh faceless. Apalagi nih, saat mendampingin anak, batasan mengedit karyanya. Jangan ngedit gambarnya ya. Jadi edit cara mengatur alur cerita. Jadi jangan sampai maju mundur, misalnya dari dia udah ke pasar, balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke pasar, nah itu maju mundur. Nah, ceritanya ke depan aja, ceritanya dari pasar dia kemana, jangan dari pulang terus dia pergi lagi gitu lah. Jadi yang diatur atau diajarin itu selain menghindari plot hole atau bolong logika, juga alur ceritanya. Tapi dia gambar jangan dikritik anak-anak ya. Gambar, kalau memang dia hurufnya terlalu kecil-kecil ya udah biarin aja. Besok-besok bikin hurufnya besar-besar, seperti itu. Pengalaman saya sama anak saya kritik tulisannya, dia ngambek, nggak mau bikin teksnya lagi, saya disuruhnya bikin teks. Oke, betul Kak, gambar anak sering dipengaruhi oleh mereka kan. Saya rasa cukup itu ya. Parade pertama kemarin anak suka menggambar dulu baru dijelaskan. Memang betul kata kakak, harusnya dibuat ceritanya dulu agar lebih terang. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah tercerahkan setelah ikut kegiatan ini ya. Jadi ibu bapak sekalian bisa mempelajari PPT-nya. Saya rasa itu aja. Ada yang nggak ada yang nanya langsung ya, karena kayaknya udah saya jawab semua ya. Mohon maaf kalau ada yang kelewat ya. Ya, untuk yang ingin bertanya masih ada kesempatan. Bisa nanti dijawab langsung. Boleh ngomong langsung ya. Iya. Mau raise hand boleh, buka mic-nya boleh. Silakan ya. Yang mau bertanya langsung diperbolehkan aktifkan mic-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan nanti kalau ada sesinya dengan Kak Lia Herliana minggu depan, kalau jadi beliau lebih detail lagi di detail ilustrasi ya. Itu lebih pakar dari saya tuh urusan menggambar pictorial book
Saya belum banyak bukunya, udah banyak banget. Mungkin ada yang mau langsung bertanya, adik-adik sekalian, daripada males ngetik, boleh nanya langsung, buka mic-nya. Saya Bun boleh nanya? Boleh Mbak Jusria. Silahkan Kak Justia. Kasih banyak Mbak Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Yu, saya ngajar di sekolah dan kadang-kadang kan mendampingi nih anak-anak ekskul menulis. Nah, tadi yang bertanya tuh Bun, seperti apa sih batasan kita membantu anak-anak menulis cerita? Kami rencana mau menerbitkan karya anak-anak. Khawatirnya seharusnya seperti apa sih kalau kita jadi pendamping kayak begitu? Karena ini untuk pertama kali ya rencana mau bikin buku kumpulan cerita ya Mbak? Karya. Apakah boleh sebatas memperbaiki penulisan anak atau memang seperti apa nih saya harus berposisi ketika mendampingi anak itu? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya mohon maaf ya saya belum terlalu jelas ini loh friend, saya baru bergabung di FB grupnya. Ini mau bikin parade cerita bergambar. Apakah penulisnya harus dari anak atau boleh dari orang dewasa? Saya pernah ikut menulis, tapi Mbak sebenarnya menulis ini, tapi waktu itu sama Balai Bahasa dan memang ada ininya, ada batasan misalnya cerita ini ilustrasi cerita bergambar ini untuk usia berapa gitu. Nanti mohon dicerahkan seperti apa ini parade cerita bergambarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya langsung jawab ya. Jadi kalau untuk kumcer di sekolah, Kak Jusria, saya tanya dulu timetable-nya ya, waktu kerjaannya. Kalau waktu pengerjaannya adalah 6 bulan, jadi misalnya anak SD kelas 5 SD misalnya, atau kelas 6 awal, 6 bulan. Jadi yang dilakukan pertama adalah bikin tema, kemudian waktu store-nya kapan, kemudian jumlah halamannya berapa, ini mengingat-nyetaknya nanti nih Mbak biasanya. Jadi kalau misalnya ada satu angkatan itu 50 orang, satu orang bikin 3 halaman, berarti ada 150 halaman ya kan? Nah ini mempengaruhi biaya cetak, mempengaruhi urunan dana dari sekolah. Pengalaman saya kemarin bikin cerita anak di sekolah anak saya, biasanya ya gitu, kita mastiin dulu budget. Karena itu kalau misalnya budgetnya sudah tahu, kita bisa tentukan jumlah kertas atau bukunya, misalnya 200 halaman dibagi satu angkatan misalnya 100 orang. Ya, berarti kan satu orang cuma dapat 2 halaman. Apa yang mau ditulis di 2 halaman? Cari tema yang paling mudah untuk bisa ditulis dalam 2 halaman. Nah, kemudian tentang mekanisme atau teknisnya, biasanya dipanggil dulu mentor, Mbak. 1-2 kali pertemuan mentor, cari orang yang memang sudah terbiasa ngajarin anak-anak ya. Kalau saya pribadi ini jarang ngajarin anak-anak nih. Jadi cari mentor yang biasa ngajarin anak-anak. Karena tahapan menulis cerita untuk anak-anak dengan tahapan mengajarin ibu-ibu atau bapak-bapak itu beda. Jadi nanti cari mentor yang, kalau saya biasa rekomen Mbak Deka Amalia, yang dekat ini Mbak Jusria di mana sih, kalau di Depok atau di Jabodetabek biasanya Mbak Deka Amalia. Saya di Makassar, Bu. Nah, berarti jauh banget ya. Jadi cari di sekitar Makassar yang biasa, saya punya temen deh kayaknya di Makassar percitaan. Nanti yang bisa share itu. Nanti atau Mbak Kak Jusria sendiri yang mencari tahu tahapan, biasanya di googling tuh ada tuh tahapan menulis cerita untuk anak tuh. Nah, baru kemudian suruh mereka tulis ide supaya tidak berbenturan ya. Jadi idenya apa? Jadi kumpulin, dicek tuh idenya yang mirip-mirip disuruh ubah lagi. Jadi memang harus bolak-balik sih. Nah, nanti sudah fix idenya tidak ada yang sama, baru disuruh nulis. Nah, pertanyaannya seberapa jauh kita ikut campur dalam naskah itu? Ada dua tahapan. Setelah mereka menulis, dibaca lagi sama tim. Kemudian dicek ada pornografi. Kadang-kadang anak-anak kan nggak tahu kalau itu yang ditulisnya porno mungkin ya kan. Ada kekerasankah di situ, nanti dicek. Kalau anaknya nggak ngambekan, minta mereka perbaiki lagi. Tapi kalau anaknya ngambekan, baperan, didampingin Mbak ya Kak Jusria. Dampingin ini kita rubah ke modelnya gini. Jadi dia harus tahu naskahnya itu diubah. Jangan sampai pas sudah jadi terus dia bilang ini bukan cerita aku. Kasihan ya. Nah ya. Jadi gitu didampingin. Nah, kalau sudah sedemikian baru yang penting idenya nggak lari.
nggak keluar, nggak jauh dari ide asal si anak. Nah, baru yang ketiga pakai editor. Nah, kalau sudah pakai editor, mau nggak mau nih typo diganti, kalimat-kalimat tidak efektif diefektifkan. Campur tangannya memang gede, bisa sampai 6%. Tapi tidak mengubah ide cerita. Jadi gunakan editor yang sudah biasa. Atau kalau misalnya mau nyoba ke Lovefringe, misalnya naskahnya mau dibikin di Lovefringe, minta editor yang biasa mengedit buku cerita anak. Jadi memang beda. Mungkin mudah-mudahan nanti Mbak Rina punya divisi sendiri ke editor buku anak ya. Karena kalau buku cerita anak itu nggak bisa diediting oleh buku cerita editor dewasa, nggak bisa. Teks bahasanya lain. Mudah-mudahan nanti ke depan Lovefringe bisa punya divisi khusus nanti. Nah, itu jadi kalau udah selesai Mbak, baru nanti dikirim ke penerbit. Usahakan kalau boleh lagi nih, sebelum dicetak minta PDF, jangan langsung main cetak. Jadi di PDF itu dicek lagi tuh. Masih ada nggak kata bully, kata pembunuhan, namanya mana kadang ada yang kelewat lah, ada yang kira-kira mungkin Lovefringe ininya banyak, percetakan tuh banyak banget yang mau dicetak sehingga terlewatkan. Nah, kalau udah bisa dikonfirmasi oke untuk dicetak baru dicetak. Itu kira-kira. Boleh ya begitu ya? Iya, harusnya boleh sih. Baik. Harusnya baik, boleh. Karena kalau enggak kan itu kan tanggung jawab penerbit dan tanggung jawab penulis juga atas naskah itu. Kalau memang bertentangan dengan undang-undang atau tadi yang saya bilang tadi mengajar baik. Nah, jadi tanggung jawab guru, Mbak Kak Jusria sebagai guru menulisnya juga punya peran besar di situ. Demikian. Nah, kalau yang pertanyaan tentang lomba cergam, mungkin tanyain langsung ke Lovefringe ya. Ini kayaknya buat anak-anak yang menulis cergam didampingi oleh orang tua deh kayaknya. Iya. Target pembacanya biasanya kalau cergam 6 sampai 12 tahun ya, karena ya. Kalau nggak 7 salah tadi saya baca 12. 7 sampai 12 tahun ya. Jadi sudah untuk tingkat lancar membaca. Iya. Jadi untuk event mungkin yang buat dewasanya nanti akan diadakan juga dalam waktu-waktu dekat ke depan. Gitu, Kak. Baik, makasih. Ya, dengan senang hati. Ini ada pertanyaan dari Mia lagi nih. Ya, pertanyaan memastikan untuk cergam tulisannya itu bukan jelaskan gambar. Iya. Jadi kalau gambarnya sudah clear nggak usah ditulis lagi. Misalnya matahari tadi gambarnya gambar pasti hari yang cerah, jangan ditulis lagi pada suatu hari yang cerah, enggak. Jadi nggak bikin teks lain, atau kalau tidak perlu teks, tidak usah ditulis teks ya. Tidak perlu ditulis teks kalau memang dirasakan tidak perlu ada teks di situ. Jangan dipaksain lah yang ada teks di situ. Kalau memang gambarnya sudah mewakili cerita pembukaan, nggak masih terus saja. Kemudian dari Kedung Wari, Ibu mau tanya teksnya dicergam langsung berupa dialog gitu. Kalau dia modelnya komik boleh berupa dialog. Ada kadang-kadang beberapa cergam itu dia berupa apa ya, kalimat penjelas aja. Misalnya Ima pergi ke pasar ya udah gitu loh, nggak ada dialognya. Tapi kalau misalnya perlu, jadi gini, feeling menulis cergam itu ya gitu, perlu nggak ya ditulis dialog, kira-kira pembaca ngerti nggak? Nah, kalau di Mayor itu namanya ada field testing namanya. Jadi sebelum dicetak banyak, itu buku dicetak sedikit terus dibacain ke anak-anak tuh. Nanti anak-anak bisa komplain. Ini kok gambarnya begini, kata-kata ini apa sih maksudnya? Nah, ini masukan buat editor nih, buat editor, buat layouter. Nanti pulang dari field testing, kita rembukan lagi, baru kita produksi massal berdasarkan perbaikan-perbaikan dari masukan anak-anak. Jadi, karena target pembacanya 7 sampai 12 tahun, waktu bikin storyboard, jadi sebelum jadi benar-benar cergam, anak-anak ajakin ngobrol, kira-kira paham nggak sih jalur ceritanya seperti ini? Perlu masukin dialog nggak sih? Jadi yang namanya menulis itu kan art ya, art itu seni. Kalau sudah seni ukurannya nggak ada, ukurannya hanyalah sampai atau tidak ceritanya. Ukurannya adalah menarik, nggak ada angka di situ. Oh ini bukunya ini 9, buku ini 10, nggak ada. Kalau udah yang namanya menulis itu art. Saya sih termasuk berprinsip seperti itu. Jadi anak-anak mau bikin tokohnya kayak Lidi, cuman kepala pentol korek juga boleh gitu loh. Selama ceritanya dipahami oleh si pembaca. Mudah-mudahan jurinya juga nanti bisa ngelihat bahwa cerita bergambar itu bukan gambar yang bagus. Cerita bergambar itu adalah cerita yang sampai ke pembaca. Percuma gambarnya bagus tapi pembaca nggak ngerti. Ya kan? Oh ini apa nih? Beda loh melukis sama membuat cerita bergambar. Melukis itu kita bisa, oh iya ya cerita gini. Kita bisa mengarang dari lukisan itu, bisa memperkirakan imajinasi kita. Tapi kalau cerita bergambar, kita harus tahu yang ditulis sama mereka apa. Kalau sampai berarti ceritanya udah bagus gitu, udah asik lah gitu untuk dicetak gitu.
Itu saya kira itu sudah jam 5. Apakah masih berlanjut? Iya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan tambahan lagi ya. Gimana nih? Udah pada jelas ya? Kayaknya detail banget. Mudah-mudahan nanti kalau gilirannya kalian ini dah lebih apa? Lebih menjurus ke cerita gambar ya. Kalau saya kan masih banyak masih umum. Nanti kalian lebih detail. Ya. Jadi untuk sesi selanjutnya nanti kita bakal ada Zoom lagi nih bareng Kak Lia ya untuk minggu depan insya Allah kalau jadi. Jadi pantangin terus aja sosial medianya Lovriends untuk info lebih lanjutnya. Nah untuk sepertinya sudah cukup. Tidak ada pertanyaan tambahan lagi ya Kak ya. Semoga materi kita hari ini dapat tersampaikan. Kemudian semua audiensnya memahami ya para ibu-ibu dan adik-adiknya. Untuk kayaknya sesi kita hari ini udah selesai, kita tutup saja. Sebelum itu mungkin akan ada yang disampaikan dari Kak Dian untuk menutup acara kita hari ini. Iya, oke. Makasih karena pertama sekali terima kasih banyak dia udah mau ngikutin Zoom. Kalau kira-kira nggak paham nanti PPT atau sharing screen yang saya share tadi tanyain ke mama papanya. Kalau masih bingung juga, mudah-mudahan nanti sesi di Kalia Herliana akan lebih detail karena beliau akan langsung masuk ke cerita bergambar. Kalau saya tadi kan mengarahkan dari cerita anak dulu, baru ke cerita bergambar. Terus yang kedua, semangat gambar ya, karena mama papanya jangan bilang jelek gambarnya. Pokoknya yang penting alur ceritanya jelas, kan terbaca atau dimengerti. Nanti kalau sudah selesai gambar, suruh temennya baca. Kamu ngerti nggak gambaran cerita aku? Kalau dia ceritanya ngerti, adik-adik baru bisa upload. Jadi selalu tes ke teman-teman, ke adik, ke sepupu ya, tanyain udah ngerti belum cerita ini. Nah, kalau dia bilang, oh aku ngerti nih cerita begini, nah baru upload. Jadi nanti cergamnya oke banget hasilnya insya Allah. Mudah-mudahan Lovrin juga terutama tim akuisisi sama editornya semangat juga mencari tahu lebih banyak lagi tentang bergambar. Good luck ya, sukses selalu. Mudah-mudahan makin banyak karya buat cerita. Banyak untuk anak-anak, membaca anak-anak ya, insya Allah dilancarkan. Saya minta maaf jika ada cara penyampaian saya mungkin terlalu panjang atau membingungkan atau kira atau hikmah sedikit, insya Allah dari Allah. Dan mudah itu berhikmah besar dan menambah hasanah literasi Indonesia yang lagi kita coba giatkan lagi ya karena pandemik ini kan terasa banget semua. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dian atas waktunya. Senang banget kita bisa sharing tentang penulis buku cerita anak ini. Semoga yang ikut nih, adik-adik juga yang ikut cergam, bisa semangat nih, kan udah dapat ilmunya. Jadi makin semangat, terus makin bagus karyanya. Amin. Nah, karena waktunya sudah sore, waktunya mandi, Kak Ratna tutup untuk Zoom kita hari ini. Mohon maaf kalau misalnya Kak Ratna ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.